community YouTuber berkesempatan ketemu dengan Bapak Nasrul Umar yang merupakan tetangga kami, warga kami juga di Komplek Perumahan Bukit Sejahtera Poligon Palembang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nasrul atas waktunya dengan kesibukan Bapak yang sebagai orang pemerintahan, mungkin orang nomor satu nih Pak Nasrul ya. Kalau boleh saya sampaikan di pemerintahan Sumatera Selatan ini Pak ya, secara struktural maksudnya gitu Pak. Jadi kami komuniti Budak Laut ini Pak, ya rata-rata juga dari jamaah masjid di Baitur Rahman Poligon juga yang istilahnya cuma kongko-kongko habis sholat subuh maupun sholat maghrib sekedar nyeruput kopi di Kafe Mahil Pak. Itu kafenya marbotnya di Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau boleh kami tanyakan Pak Nasrul, ini kan ada rencana nanti. Saya sebetulnya penasaran Pak Nasrul, kok gambar Bapak itu banyak kali di kota Palembang ini di tiap sudut lampu merah itu loh Pak. Ada apa itu Pak Nasrul? Boleh cerita sedikit Pak Nasrul? Oke, terima kasih. Pertama-tama secara pribadi saya menyampaikan terima kasih pada Arifin, Budak Laut Community Pak. yang merupakan representasi dari Budak Laut Community, dan saya surprise bahwa di Bukit Sejahtera ini ada komunitas Budak Laut yang sering berkumpul di Kafe Mahil di Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan ada kesempatan saya nanti akan main ke sana. Terima kasih alhamdulillah Pak Nasrul. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apa yang menjadi pertanyaan, setiap manusia, setiap hamba Allah pasti punya cita-cita. Cita-cita itu kalau saya pribadi sampai hari ini saya belum capai. Sebenarnya simpel cita-cita saya. Ajaran guru ngaji saya ketika masih kecil, ajaran orang tua saya, guru-guru saya, bahwa nilai hawa Allah itu adalah dilihat dari seberapa besar bermanfaat buat orang lain. Itu pegang dulu satu hal. Hal yang kedua, terkait dengan perjalanan karir, sampai hari ini saya sudah bekerja hampir 32 tahun lebih. Dari berbagai jabatan, mulai staf eselon 4 kali, eselon 3 kurang lebih 5 kali, eselon 2 8 kali, dan hari ini alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala 3 tahun yang lalu saya dilantik sebagai eselon 1 satu-satunya di provinsi. Jadi eselon 1 di provinsi itu tahun 2017 berarti 17 Agustus. Bulan ini juga ya Pak, bulan Agustus. Iya, saya sudah 3 tahun jadi saya memang kemerdekaan ini ya pemirsa ya membawa barokah rupanya kemerdekaan. Amin, amin, amin. Dan satu hal nih Pak, saya ingat Bapak bilang tadi bahwa almarhum ayah-andanya Pak Nasrul itu juga pernah berkecimpung jadi orang nomor 1 di pemerintahan Sumatera Selatan ya Pak ya. Oke. Almarhum Muhammad Umar Haji Hamada ya Pak ya. Iya. Berarti ini cita-cita ayahanda ini menyetarai dengan anaknya ini sama ya mungkin ya. Iya. Ini suatu kebanggaan mungkin Pak Nasrul ya. Suatu kebanggaan keluarga Bapak sendiri dan ya keluarga yang lain-lain, dan kami pun ikut bangga Pak sebagai tetangga di Taman Bukit Sejahtera Poligon ini kan Pak. Jadi kok dulu almarhum bapaknya sekarang anaknya gitu. Udah nggak banyak yang ini Pak, nggak usum kata orang itu. Untuk itu sebetulnya kalau dalam istilah ekonomi ada break even point. Ya. Baru mencapai pada tingkat yang sama.
Justru belum sama saya. Bapak dulu, dua jabatan yang pernah saya napati Lasim adalah Karo Ekonomi. Beliau pernah jadi Karo Ekonomi pemerintah provinsi. Saya pernah juga. Kemudian Sekda provinsi yang saya duduki sama seperti beliau. Tapi beliau pernah menjadi penjabat Bupati Lahat. Jadi beliau pernah jadi bupati. Nah itu saya kalah. Saya belum pernah. Ya. Jadi saya banyak yang mengatakan saya harus jangan puas dulu ya, baru break even point. So, justru saya bilang belum break even point. Beliau sudah pernah jadi PJ Bupati Lahat pada tahun 6668. Karena pada waktu 6668 belum 5 tahun. Ada undang-undang yang masih dipakai 1365. Belum bermasa jabatan seperti itu. Jadi pemirsa, Pak Nasrul ini chasing time his father. Ya. Maybe ya Pak ya, insya Allah ya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, tadi ada pertanyaan, ada rencana. Iya, Ya. betul Pak itu. Terkait dengan manfaat tadi, saya pernah menjadi Sekda Kabupaten Banyuasin. Ya, pada waktu itu saya adalah insya Allah Sekda termuda seluruh Indonesia pada usia 40 tahun. Kemudian saya jadi Sekda Provinsi. Saya mungkin luruskan, sekretaris daerah bukan merupakan orang satu di pemerintahan. Kalau kita bicara pemerintahan, itu ada gubernur, ada wakil gubernur, ada Sekda Provinsi. Oke. Tapi dalam Birokrasi. pengelola dan pembinaan pejabat ataupun ASN yang ada di provinsi, saya mungkin Nomor satu. pejabat yang ditugaskan dan berwenang membina kepegawaian atau ASN yang ada di provinsi. Jadi kalau simpelnya bukan orang pertama, mungkin orang ketiga kalau kita sih Orang ketiga, ya. di provinsi. Mohon maaf pemirsa. Nah, sekali yang lagi. nanya yang salah ya. Dan sekali lagi